Gana, gajah kecil berhati besar. Episode ke-11. Gana menolong semut merah. Bagaimana jika yang membutuhkan pertolongan sangat kecil sampai hampir tak terlihat? Saat hujan deras datang, semut-semut merah terancam hanyut. Bagi hewan besar, itu hanya genangan kecil. Tapi bagi mereka, itu adalah banjir besar. Akankah Gana melihat dan pergi begitu saja? Atau ia memilih untuk menolong tanpa memandang ukuran? Klik subscribe sekarang. Dan mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, hutan lembah hijau tampak lebih sibuk dari biasanya. Burung-burung terbang rendah, angin bertiup agak kencang, awan putih bergerak cepat di langit biru. Di dekat akar pohon besar, barisan semut merah berjalan rapi, membawa remah-remah makanan. Mereka kecil, sangat kecil, namun langkah mereka teratur dan penuh semangat. Di antara mereka ada Riri, seekor semut merah yang rajin dan pemberani. Hari itu, mereka sedang memindahkan persediaan makanan ke tempat yang lebih tinggi. Musim hujan diperkirakan segera datang. Dan semut-semut tahu air bisa menjadi bahaya besar bagi makhluk sekecil mereka. Tak lama kemudian, langit berubah. Awan kelabu menutupi matahari. Angin bertiup lebih kuat. Gana yang sedang bermain di tepi sungai melihat perubahan itu. Sepertinya hujan akan turun, katanya pada Tiko. Belum sempat mereka pulang, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Gemuruh. Tetes pertama jatuh, lalu tetes kedua, kemudian hujan turun deras. Bagi Gana, hujan hanya membuat tubuhnya basah. Namun bagi semut merah, hujan adalah ancaman besar. Air mulai mengalir di tanah, membentuk arus kecil di antara akar pohon. Barisan semut yang sedang membawa makanan menjadi kacau. "Cepat, ke tempat tinggi!" teriak Riri. Namun arus air semakin deras. Beberapa remah makanan hanyut. Beberapa semut hampir terseret. Saat berlari mencari tempat berteduh, Gana melihat sesuatu bergerak kecil di dekat kakinya. Ia berhenti. Ia menunduk. Ia melihat barisan semut merah yang terjebak arus air kecil. Riri berusaha membantu semut lain naik ke akar pohon. Namun, arus semakin kuat. Bagi hewan besar,
itu hanya genangan kecil. Bagi semut, itu seperti sungai banjir. Gana bisa saja pergi. Hujan semakin deras. Ia bisa berlindung bersama teman-temannya. Semut-semut itu kecil, sangat kecil. Namun hati Gana terasa tertarik. Ia teringat sesuatu. Ia pernah belajar bahwa kebaikan bukan tentang ukuran. Ia pernah belajar bahwa setiap makhluk berharga. Tanpa berpikir lama, ia bergerak. Dengan hati-hati, Gana menurunkan belalainya mendekati tanah. "Pegang ini," serunya pelan. Riri terkejut melihat belalai besar mendekat. Namun ia segera mengerti. "Naik ke atas!" teriaknya pada semut lain. Beberapa semut naik ke belalai Gana. Gana mengangkatnya perlahan ke akar pohon yang lebih tinggi dan kering. Ia mengulangi lagi, dan lagi, dan lagi. Ia sangat berhati-hati agar tidak menyakiti mereka. Namun air semakin naik. Tanah mulai lembek. Sarang semut yang berada tak jauh dari sana mulai terendam. Riri melihatnya dengan panik. "Ratu masih di dalam!" serunya. Gana mendengar itu. "Di mana?" tanyanya. "Di bawah akar pohon besar itu." Air sudah menggenang di sekitar pintu sarang. Jika tidak cepat, semua bisa terlambat. Gana tidak bisa memasukkan belalainya terlalu dalam karena lubang sarang sangat kecil. Ia berpikir cepat. Ia berdiri di depan arus kecil yang mengalir deras. Dengan tubuh besarnya, ia menahan aliran air. Air kini terbagi ke samping, tidak langsung menghantam sarang. "Cepat!" serunya. Beberapa semut keluar membawa ratu mereka. Dengan hati-hati, Riri memimpin mereka ke belalai Gana. Gana mengangkat mereka ke tempat yang lebih tinggi. Hujan masih turun deras, namun mereka sudah selamat. Beberapa saat kemudian, hujan mulai reda. Awan perlahan menjauh. Sinar matahari kembali muncul. Tanah masih basah, tetapi arus sudah berhenti. Semut-semut berkumpul di akar pohon tinggi. Ratu semut mendekat ke tepi dan berbicara dengan suara kecil namun tegas. "Terima kasih, Gana." Gana tersenyum. "Aku hanya membantu." Riri menatapnya kagum. "Kami kecil, tapi kamu tidak meremehkan kami." Gana menggeleng pelan. Ukuran tidak menentukan pentingnya seseorang.
Tiko dan Lala datang menghampiri. "Kami melihatmu menahan air dengan tubuhmu," kata Tiko kagum. "Itu hebat," tambah Lala. Gana tersenyum malu, namun hatinya terasa hangat. Ia tidak menolong untuk dipuji. Ia hanya tidak bisa membiarkan yang kecil terseret begitu saja. Beberapa hari kemudian, Gana berjalan di padang rumput. Tiba-tiba ia merasa kakinya gatal. Ia hampir menginjak sesuatu tajam. Namun sebelum itu terjadi, barisan semut merah bergerak cepat membentuk pola di tanah. Mereka membuat tanda peringatan. Di depan Gana, ada pecahan kaca kecil yang terbawa dari pinggir hutan. Riri berdiri di atas batu kecil. "Berhenti!" Gana berhenti tepat waktu. Jika ia melangkah satu langkah lagi, kakinya bisa terluka. "Terima kasih," kata Gana terharu. Riri tersenyum. "Kami kecil, tapi kami bisa membantu juga." Malam itu, Gana kembali ke tepi sungai. Ia duduk tenang. Ia memikirkan hari-hari terakhir. Menolong bukan tentang siapa yang besar atau kecil. Menolong bukan tentang balasan. Namun, kebaikan selalu berputar. Kadang datang dari arah yang tak terduga. Ia tersenyum pada aliran sungai. Pesan moral: jangan meremehkan yang kecil. Setiap makhluk punya nilai dan peran penting. Menolong dengan tulus akan membawa kebaikan kembali. Kebaikan tidak melihat ukuran, hanya melihat hati. Dan sejak hari itu, setiap kali melihat barisan semut merah berjalan rapi, Gana tidak hanya melihat makhluk kecil. Ia melihat keberanian, ia melihat kerjasama, ia melihat persahabatan. Dan hutan lembah hijau terasa semakin hangat. Karena di sana, yang besar melindungi yang kecil, dan yang kecil pun menjaga yang besar. Kalau kamu percaya bahwa setiap makhluk itu berharga, klik like ya. Subscribe supaya tidak ketinggalan dongeng penuh pesan moral lainnya. Tulis di komentar, "Aku mau menolong tanpa memandang besar atau kecil." Dan bagikan video ini ke teman atau keluarga agar semakin banyak anak belajar tentang kebaikan dan empati.